Halo semuanya, selamat datang di Math Channel, video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Supaya selalu update dengan video terbarunya, jangan lupa klik subscribe dan tombol notifikasinya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Ini soalnya. Jika Y sama dengan 2X kuadrat kurang 3X tambah 1 pangkat 2 dan Y aksen sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah, nah kalau ini berarti kita turunkan dulu Y-nya ini, fungsi ini, terus baru kita samakan dengan 0. Nah, cara menurunkannya itu karena dia fungsinya berpangkat, berarti kita pakai sifat 7 atau sifat 8. Oke, kita pakai yang, kalau di dalam pembahasan ini, Ibu pakai sifat yang ke-8 ya. Oke, kita tuliskan dulu soalnya. Salin, terus Y aksennya sama dengan 0, kita tuliskan, terus baru kita cari turunan, atau kita cari Y aksennya. Nah, untuk menurunkan ini pakai sifat 8. Oke, pakai sifat 8, kita ingat lagi, di sini Ibu lampirkan atau Ibu letakkan ini sifat 8 di sini. Kita lihat lagi. Jika fx sama dengan k kali gx pangkat n, maka turunannya adalah k kali n, gx pangkat n kurang 1, g aksen x. Oke, berarti di sini siapa? K-nya 1 ya, depan ini 1, n-nya 2, gx-nya ini yang dalam kurung. Oke, berarti y aksennya adalah 1 kali 2, kan k kali n ya, k-nya 1, n-nya 2, berarti 1 kali 2, berapa 1 kali 2? 2, berarti 2, terus yang ininya gx pangkat n kurang 1, berarti 2 kurang 1, pangkat berapa itu? 1 ya, berarti 2 gx pangkat 1, atau 2 kali 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 pangkat 1. Pangkat 1 kan nggak perlu kita tulis. Oke, terus apa lagi? G aksen, berarti turunan dari ini, apa turunan dari 2x kuadrat? Ya, 4x, ini min 3x turunannya min 3, 1 turunannya 0, jadi 4x kurang 3. Oke, berarti inilah Y aksen kita. Selanjutnya sama dengan 0, ini dia. Kan Y aksen, nih Y aksennya sama dengan 0, tulis sama dengan 0. Oke, selanjutnya 2 itu kita kalikan ke kurung, salah satu kurung, karena ini sama-sama pangkat 1 kan, jadi boleh kita 2 ini kalikan ke kurung pertama, boleh yang kedua. Yang mudahnya yang mana? Ke kolom kedua, ke kurung kedua. Yang ini ya, ke kurung ini aja, biar sederhana, karena cuma 2 suku ya. Jadi kita kalikanlah ke situ. Jadi berapa itu? 8x, terus 2 kali min 3-nya, min 6. Terus yang ini? Salin saja, sama dengan 0. Oke, nah ketemu lagi kita nih x kuadrat, berarti gimana kalau x kuadrat? Faktorkan, oke? Faktorkan, berarti 8x kurang 6 tetap. Ini faktornya gimana? Kalikan dulu ya, 2 kalikan dengan 1, karena di depan x kuadratnya lebih, bukan 1. Kalau bukan 1 berarti kalikan dulu yang paling depan dengan yang paling belakang. Ingat lagi cara menurunkan fungsi bentuk kuadrat di limit yang sudah pernah kita pelajari. 2 kali 1, 2, kita tulis dulu, ini kalau kita kalikan 2. Terus kita cari 2 buah bilangan kalau kita kalikan 2, kalau kita tambahkan min 3. Ya, sebelum itu kita tuliskan dulu 1/2, 2x, 2x. Gini ya, kurung, 2x kurung. Terus baru kita cari 2 buah bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya 2, kalau kita tambahkan hasilnya min 3. Berapa itu? Ya, min 1 kali min 2. Berarti di sini kita letakkan min 2 boleh, di sini min 1. Kalau di sini min 1, di sini min 2 juga boleh ya. Jadi terserah saja. Oke, setelah dapat kita apa lagi? 1/2 ini kenapa 1/2? Ingat lagi materi sebelumnya, waktu limit 1/2 itu karena ini 2 ya, di depan x kuadratnya 2. Kalau 3 di sini gimana? 1/3 juga. Terus ini kenapa 2x? Karena ini 2. Jadi karena ini kita buatkan 1/2 depannya dan 2x masing-masing kurung. Kalau di sini 3x kuadrat berarti di sini 1/3, di sini 3x, di sini 3x. Oke? Terus yang min 2 sama min 1 itu sama dengan ini tadi. Hasil kalinya 2, hasil tambahnya min 3. Coba. Min 2 kali min 1, positif 2. Betul ya? Min 2 tambah min 1, min 3. Oke? Pas. Berarti inilah faktornya, samakan dengan 0. Selanjutnya, kalikan setengahnya ini ke dalam.
kurung. Ke dalam kurung yang bisa kita kali setengah gitu. Kemana? Ke sini aja ya. Jadi setengah 8x kurang 6 tetap dulu kita tulis. Setengahnya kita kalikan ke 2x berapa? X. Ya, 1/2 kalikan ke min 2 lagi. Berapa? Min 1. Terus yang ini salin saja. Oke, sama dengan 0. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya samakan dengan 0 semuanya. Nih, 8x kurang 6 sama dengan 0. Tulis di sini. Kenapa? Karena kan ini kali ya. Ini 8x kurang 6 kali. X kurang 1 kali. 2x kurang 1 sama dengan 0. Kalau kita pikirkan, hasil kali berapa saja yang hasilnya 0? Pasti salah satunya 0 kan? Misalkan 0 kali 5 kali 6, pasti hasilnya 0. 7 kali 0 kali 8, 0 juga. Jadi kalau kita mengalihkan hasilnya 0, pasti salah satu. Kalau enggak yang ini, kalau enggak yang ini, kalau enggak yang ini, pasti dia 0 salah satunya. Makanya kita buatkan masing-masing ini 0. 8x kurang 6 sama dengan 0, berapa hasilnya tuh? 8x sama dengan min 6-nya pindah ke sini jadi positif 6. Berarti x-nya sama dengan 6/8. Sederhanakan jadi 3/4. Nah, terus ini lagi yang 0 kan? Berarti x kurang 1 sama dengan 0, berarti min 1 pindah ke sini, jadi x sama dengan 1. Terus ini lagi, 2x kurang 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 1 pindah jadi 1, berarti x-nya sama dengan setengah. Oke, berarti nilai x yang memenuhi itu ada 3, 3/4, 1, dan setengah. Kita buat jadinya, jadi nilai x yang memenuhi persamaan turunan di atas adalah kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil itu setengah, baru 3/4, baru 1. Oke, itulah soal yang nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini soal yang banyak bertanya ke Ibu nih. Ibu kasih di video pembelajaran pertama di YouTube yang tentang sifat 5 dan 6. Sifat 7 dan 8 ya. Sifat 7 dan 8 ya. Ada soal latihannya Ibu kasih, ini soal nomor terakhir, kalau nggak salah itu nomor 6 soalnya nih. Dan banyak yang bertanya nggak ngerti Bu, nggak ngerti. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Silakan disimak dengan baik. Nah, jika fx sama dengan x kuadrat akar x kuadrat kurang 2x pangkat 3, maka turunan pertama dari fx itu adalah, nah, kalau kita lihat ini, berarti ini x kuadrat kali, di sini kali ya, kali akar fungsi ini. Berarti kita pakai sifat perkalian. Sifat nomor berapa itu? Sifat nomor 5. Berarti kalau di sifat nomor 5 tuh kita tentukan ux-nya. Ux tuh yang ini ya, x kuadrat. Berarti kita tuliskan ux kita adalah x kuadrat. Setelah dapat ux apa lagi? U aksen x. Apa u aksennya? 2x ya. Berarti u aksen x-nya 2x. Oke? Vx-nya lagi. Vx-nya yang ini ya, akar. Kita salin saja. Akar dari x kuadrat kurang 2x pangkat 3. Oke, selanjutnya kita sederhanakan dulu. Akar itu pangkatnya jadi pecahan, Ananda. Jadi kalau misalkan ini akarnya, berarti di sini yang akar pangkat 2 nih, nggak ditulis tapi akar pangkat 2 di sini. Berarti pangkatnya jadi 3/2. Kalau di sini akar pangkat 3 berarti 3/3. Ya, pangkatnya. Terus kalau ini akar pangkat 4 berarti 3/4. Oke? Kalau dia nggak ada ditulis apa-apa, berarti dia 2. Jadi Vx-nya sama dengan x kuadrat kurang 2x pangkat 3/2. Ya, ingat lagi sifat akar. Akar itu bisa dijadikan pangkat pecahan. Pecahannya itu adalah pangkat yang di dalam per pangkat akarnya. Akar kalau akarnya nggak ada ditulis berarti 2 akarnya itu. Tapi kalau ditulis misalkan 3, 4, 5 itu ditulis itu. Mulai dari 3, 4, 5 dan seterusnya itu ditulis akarnya. Oke, berarti kalau ini nggak ditulis berarti 2, berarti 3/2. Berarti ini jadinya x kuadrat kurang 2x pangkat 3/2. Oke, selanjutnya kita turunkan pakai sifat, iya, pakai sifat 8. Kenapa? Karena di sini ada pangkat kan. Fungsinya berpangkat. Kalau fungsinya berpangkat berarti kita pakai sifat 7 atau sifat 8. Yang mudah sifat 8, ya udah kita pakai sifat 8. Oke, sifat 8 gimana? Konstanta K kali pangkat
Berarti V aksen X sama dengan konstantanya kan 1 ya, 1 di depan ini kali pangkat 3/2, terus pangkatnya dikurang 1, nih. Selanjutnya turunkan ini. X kuadrat turunannya 2X. 2X min 2X turunannya min 2. Berarti 2X kurang 2. Oke. Selanjutnya apa? Sederhanakan. Oke, V aksen X sama dengan 1 kali 3 per 2, 3/2. Ini lagi 3/2 kurang 1. Pengurangan pecahan gimana? Samakan penyebut. Berarti berapa penyebutnya jadinya? Penyebutnya 2/2. Berapa di atasnya supaya hasilnya 1? 2/2. Jadi 1 ini jadikan 2/2. 2 bagi 2 kan 1 ya. Jadi kalau 1 itu 2/2. Jadi 3/2 kurang 2/2. Terus ini salin saja. Oke. Lanjut. Next kita sederhanakan lagi. Ini 3/2 kurang 2/2, jadi tinggal 1/2 salin. Ini juga salin. Oke. Lanjut apa lagi? 1/2 ini kan boleh kita buatkan jadi akar ya. Akar dari X kuadrat kurang 2X. Terus 3/2 ini boleh kita kalikan ke yang ini, ke kurung ini. Jangan ke sini. Ke sini ada pangkat, nggak boleh. Yang nggak ada pangkatnya kalikan. Oke. Jadi 3/2, kita tulis dulu, berarti ini jadi akar ya. Terus yang ini tetap 2X kurang 2, terus baru kita kalikan. 3/2 kali 2X, 3X. 3/2 kali min 2, min 3. Oke, ini salin saja. Oke, berarti kita udah punya UX, udah punya U aksen, udah punya VX, udah punya V aksen. V aksennya yang ini ya, yang paling sederhana, paling bawah. Oke, lanjut. Kita masuk ke rumus, karena dia perkalian berarti ini rumusnya ya. U aksen X kali VX tambah UX kali V aksen X. Lanjut, U aksen X mana? Nih, 2X, tinggal salin. VX, ini dia, salin aja. Oke, tambah UX. UX mana? Nih, X kuadrat, salin. V aksen mana? Ini dia ya, yang paling terakhir, salin. Oke, selanjutnya sampai sini sih udah selesai turunan kita, tapi belum sederhana kan bentuknya? Belum. Jadi kita sederhanakan dulu. Gimana cara menyederhanakannya? Ayo. Harus bisa aljabarnya berarti. Ya. Gimana caranya itu? Nih, pangkat 3 ini boleh enggak dijadikan pangkat 2 kali pangkat 1? Kan kalau pangkat tuh kalau dikali pangkat ditambah kan, 2 tambah 1 kan 3. Jadi Ibu buat jadi gini. Akar dari X kuadrat kurang 2X pangkat 2 kali akar dari X kuadrat kurang 2X pangkat 1. Kan kalau kita kali nanti kan pangkat kalau ini basisnya X kuadrat kurang 2X sama-sama X kuadrat kurang 2X. Kalau kita kali kan 2 tambah pangkatnya ditambah, ya kan? 2 tambah 1 kan jadinya 3. Oke, jadi ini pangkat 2, ini pangkat 1, Ibu pisah dia. Jadinya tetap X pangkat, jadi akar dari X kuadrat kurang 2X pangkat 3, jadinya akar X kuadrat kurang 2X pangkat 2 kali akar X kuadrat kurang 2X pangkat 1. Oke, lanjut. Ini salin saja, ini kita kalikan ke dalam bisa nih. X kuadrat kali 3X, 3X pangkat 3. 3X pangkat 3X kuadrat kali min 3, min 3X kuadrat. Jadi 3X pangkat 3 kurang 3X kuadrat. Ini dia ya. Lanjut, ini tinggal salin. Oke, selanjutnya berarti F aksen X sama dengan ini 2X. Ini ada akar, ada pangkat 2. Akar sama pangkat 2 dia saling menghabiskan kan? Berarti tinggal X kuadrat kurang 2X saja yang ini. Kalau yang ini tetap akar X kuadrat kurang 2X. Ini tetap 3X pangkat 3 kurang 3X kuadrat. Ini agak tergeser sama Ibu tadi ya. Dia sebenarnya nggak boleh gini ya. Harus geser lagi akarnya ke kanan nih. Oke, ini 3X pangkat 3 kurang 3X kuadrat. Ini salin saja. Oke, selanjutnya apa? Kalikan ini ke dalam. 2X kali X kuadrat, 2X pangkat 3. 2X kali min 2X, min 4X kuadrat. Ini 2X pangkat 3, ini min 4X kuadrat. Ini salin.
Ini tinggal salin. Oke, lanjut apa lagi? Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Dia sama nih, sama-sama punya akar x kuadrat kurang 2x. Ini juga punya akar x kuadrat kurang 2x. Kalau dia sama, gimana caranya? Boleh kita keluarkan, ya. Jadi kita keluarkan si x kuadrat kurang 2x ini, terus di dalamnya tinggal ini, tambah ini, ya. 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat, tambah 3x pangkat 3 kurang 3x kuadrat. Oke, selanjutnya sederhanakan. Ini salin dulu, ini sederhanakan. Ini 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tetap salin. Ini tambah, ini kalikan ke dalam. Positif kali 3x pangkat 3 tetap positif. Positif kali negatif tetap negatif. Ya, positif kali negatif, negatif x 3x kuadrat. Sederhanakan lagi yang dalam kurung. Berarti yang di luar ini biarkan saja dulu. Yang ini kita sederhanakan di dalam. 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 3 yang sejenis ya. 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 3 sejenis, berarti boleh kita jumlahkan. Berapa? Ya, 5x pangkat 3. Min 4x kuadrat kurang 3x kuadrat. Ya, min 7x kuadrat. Oke? Terus apa? Biasanya akar itu di belakang letaknya. Berarti ini di depan. Tinggal kita ubah tak letak. 5x pangkat 3 kurang 7x kuadrat kali akar ini. Akar x kuadrat kurang 2x. Nah, inilah bentuk sederhananya dari turunan dari ini, fungsi ini, ya. Di turunan dari fungsi ini adalah, ini jawabannya. Sampai sini udah turunan ini, tapi belum sederhana. Paling sederhananya ini dia. Berarti kalau Ananda dapat soal seperti ini, kerjakan sampai bentuk paling sederhana ya, sampai bentuknya mirip seperti ini. Oke, berarti turunan dari fx sama dengan x kuadrat, akar x kuadrat kurang 2x pangkat 3 itu adalah 5x pangkat 3 kurang 7x kuadrat, akar x kuadrat kurang 2x. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.